Halo Sobat Binar, selamat datang kembali di Bisikan Bicara Asik Psikologi ala Berbinar, tempat kita bisa santai sambil ngobrolin apapun yang berkaitan dengan psikologi. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya, perkenalkan nama saya Gizan Zami dan hari ini saya nggak bakalan ngobrol sendiri bareng narasumber kita, saya bakalan ngobrol bareng Kak Dea. Say hi dulu Kak. Halo Sobat Binar, perkenalkan aku Dea Padilla, bisa kalian panggil Dea. Makasih loh udah nemenin kita lagi di Bisikan episode ke-11. Episode kali ini kita punya narasumber spesial nih yang bakal nemenin kita menjelajahi topik menarik. Selamat datang Kak Ana. Pagi teman-teman dan sobat Binar semua. Gimana nih kabarnya Kak Ana hari ini? Hari ini sehat, alhamdulillah. Jadi eh, aktivitas di hari Minggu gitu ya seperti biasa dan sehat gitu. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sih kalau aku Kak hari ini. Alhamdulillah Kak, sama sehat luar biasa. Oke. Oke, mungkin kita boleh kenalan dulu kali ya sama Kak Ana atau yang nama panjangnya tuh Sang Ayu Ketutri Semara Putri, biar sobat binar semuanya kenal dulu nih sama Kak Ana hari ini. Boleh Kak Ana memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke, baik terima kasih. Jadi saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Sang Ayu Ketutri Semara Putri, biasa dipanggil Ana gitu ya supaya lebih singkat. Jadi teman-teman nanti boleh panggil saya Ana. Saya psikolog klinis gitu. Saat ini berprofesi sebagai psikolog klinis, berpraktik mandiri dan juga sebagai direktur sumber daya manusia di salah satu perguruan tinggi swasta di Bali. Jadi sehari-hari aktivitas saya sih dua itu yang menjalani profesi sebagai psikolog klinis dan sebagai human resource di sebuah perusahaan. Saya lulusan magister profesi di Universitas Airlangga tahun 2020 dan dari tahun 2020 sudah berpraktik mandiri sampai hari ini. Di praktik mandirinya secara offline maupun online seperti itu, teman-teman. Oke, nah salam kenal ya Kak Ana. Di episode kali ini kita bakalan ngebahas topik yang lagi hangat-hangatnya nih Kak. Tema episode kita kali ini menarik banget, yaitu ketawa itu obat terbaik, kekuatan humor dalam psikologi positif. Udah kelihatan banget kan ya kita bakalan ngebahas apa hari ini? Nah, kita bakalan ngebahas rahasia kebahagiaan, tapi dari perspektif atau sudut pandang psikologi itu sendiri, Kak. Nah, iya nih, pastinya topik ini bakal seru abis karena aku pribadi juga udah gak sabar banget nih buat diskusiin topik hari ini. Karena relate banget kan sama kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, kemampuan untuk tertawa memiliki pengaruh yang kuat dalam memperbaiki kondisi mental dan emosional seseorang. Iya nggak sih, Kak Gita? Bener banget. Nah, di episode ini kita akan menjelajahi rahasia kebahagiaan diri dari sudut pandang psikologi bersama Kakak Ana. Oke, biar nggak terlalu panjang kali ya openingnya, kita langsung bahas lebih detail lagi tentang tema kita hari ini. Mungkin pertanyaannya ringan dulu kali ya, dimulai dari kenapa sih tertawa itu bisa dianggap sebagai obat terbaik dalam menjaga kesehatan mental dan emosional menurut perspektif psikologi positif itu sendiri, Kak Ana? Oke, jadi langsung aja gitu ya. Jadi saya menanggapi apa yang ditanyakan oleh Mbak Gizah. Jadi, ketawa memang seringkali dianggap berkaitan dengan obat terbaik gitu ya, terkait dengan kesehatan mental. Salah satu hal yang bisa mendasari pernyataan tersebut adalah karena tertawa itu merupakan salah satu ekspresi emosi dari emosi dasar kita gitu ya. Emosi dasar yang paling erat kaitannya dengan ketawa adalah emosi senang gitu ya, yang mana emosi senang itu muatan energinya memang lebih positif dibandingkan energi-energi dari emosi yang lainnya. Sehingga kenapa ketawa sebagai ekspresi emosi dari emosi senang itu dikaitkan dengan kondisi atau suasana mental yang lebih sehat gitu ya, kondisi yang lebih sehat gitu dibandingkan ketika kita merasakan emosi-emosi yang lainnya gitu sih Kak Giza. Ya, zaman sekarang berarti obat nggak perlu mahal ya, Kak Ana. Cukup banyakin ketawa aja. Iya, bisa jadi salah satu opsi gitu ya, sebagai salah satu opsi ketika kita merasakan kondisi yang nggak menyenangkan gitu, selain obat itu sendiri kalau memang nggak terlalu dibutuhkan.
Aku banyak nemuin informasi nih Kak Ana, kalau humor itu dapat meredakan stres. Pertanyaannya, bagaimana sih mekanisme psikologis dari humor dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan mood secara alami? Oke, baik. Masih ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan di awal. Jadi, humor itu kan dianggap sebagai sesuatu yang lucu gitu ya, menyenangkan, yang bisa menimbulkan perasaan senang itu tadi. Yang mana ketika kita merasakan perasaan senang, ada beberapa hormon gitu ya dalam tubuh kita yang dilepaskan gitu. Salah satunya ada kaitannya dengan hormon endorfin gitu ya, yang mana itu berkaitan dengan rasa sakit dan lain-lain sehingga ada kaitannya dengan kondisi stres dan meningkatkan mood secara alami. Karena ketika kita menanggapi humor gitu ya dan merasakan dan menilai humor itu menyenangkan buat kita secara tidak langsung, kita juga secara fisiologis gitu ya, sistem tubuh kita secara fisik itu juga melakukan pelepasan hormon itu tadi sehingga terdampaklah mood kita gitu ya secara alami itu tadi. Nah, makanya kenapa humor itu tadi cukup banyak gitu penelitian yang dilakukan kaitannya dengan stres. Cuman memang yang perlu digarisbawahi adalah humor yang disebutkan gitu ya dalam beberapa penelitian itu. Sekarang penelitian sudah lebih spesifik gitu ya, humor yang disebutkan itu adalah humor yang positif gitu. Jadi humor yang memang menyenangkan dan tidak menyakiti bagi si eh, kita sendiri, kita pribadi maupun orang lain. Karena ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa ketika humor yang kita persepsi, yang kita lontarkan atau yang kita dengarkan itu jika tidak merupakan humor yang positif, gitu ya. Istilah mereka adalah humor superiority. Jadi itu tidak memberikan dampak yang positif juga sebenarnya. Nah, berarti eh, humor sendiri dapat meningkatkan mood secara alami ya, Kak, selama humornya itu humor positif dan tidak menyakiti. Nah, selanjutnya, eh, menurut Kakak, apakah ada manfaat dari mengonsumsi konten-konten humor sendiri? Secara kan sekarang kita bisa mengakses banyak konten-konten humor ya, kayak podcast-podcast lucu, video-video lucu di YouTube, di Instagram, di TikTok, itu semuanya kan bisa kita konsumsi secara lebih mudah. Nah, kira-kira itu ada manfaatnya nggak sih, Kak, dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis kita sehari-hari? Oke, tentu gitu ya, kalau manfaatnya terkait dengan meningkatkan kesejahteraan psikologis mungkin dia nggak secara direktif gitu ya langsung gitu, tapi biasanya ya lewat itu tadi memperbaiki mood kita gitu ya ketika kita mengkonsumsi konten humor gitu, melihat video-video lucu, mendengarkan humor-humor yang sesuai dengan eh, apa diri kita gitu ya sehingga itu memperbaiki mood kita kalau kita dalam sehari-hari bisa menjaga mood kita at least nggak yang dalam kondisi yang rendah terus maka itu akan secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan kita secara psikologis. Nah, tapi yang perlu diperhatikan itu tadi ya jenis konten humor seperti apa yang sesuai gitu ya bisa memberikan manfaat buat kita itu yang perlu kita perhatikan gitu ya teman-teman supaya nanti manfaatnya itu memang dapat gitu karena sekali lagi memang ketika konten yang kita konsumsi itu tidak bijak gitu ya kita filter maka bisa jadi juga tidak memberikan dampak yang signifikan gitu ya jika dikaitkan dengan kesejahteraan kita secara psikologis gitu sehingga itu sih yang zaman sekarang yang perlu diperhatikan karena seperti yang tadi dibilang Mbak Giza sekarang gampang banget gitu ya kita bisa ngelihat konten-konten humor di podcast di beberapa platform juga bisa gitu ya sehingga itu yang perlu diperhatikan dan dibijaksanai gitu sih. Berarti harus dipilah lagi ya Kak Ana untuk konten humor yang mau kita konsumsi itu. Nah, Sobat Binar jangan lupa juga nih untuk rileks, menghibur diri dengan menonton hiburan ya, agar kesejahteraan psikologis kita itu bisa terus meningkat. Nah, mau nanya lagi nih Kak Ana, bagaimana sih kita bisa lebih sering tertawa dan menemukan hal lucu dalam kehidupan sehari-hari untuk merasa lebih baik secara mental? Oke.
Baik, gimana caranya bisa lebih sering tertawa berarti kaitannya dengan lebih sering merasakan emosi positif gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa merasakan lebih banyak emosi positif dalam hidup kita dibandingkan emosi-emosi yang lainnya. Bukan berarti emosi yang lainnya tidak bisa dirasakan, tidak perlu dirasakan, tapi bagaimana sih supaya emosi senang ini atau emosi-emosi energinya positif ini lebih mendominasi. Yang paling pertama ya bisa didahului dengan mengkonsumsi konten tadi ya yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa membuat kita merasa senang. Mungkin nggak cuma humor, tapi bisa juga dengan konten-konten yang berkaitan dengan hobi kita gitu ya, kesukaan kita gitu, atau mungkin apa yang sedang happening sekarang gitu, update-update terbaru gitu, sehingga bisa memberikan energi yang lebih positif gitu ya buat kita. Selain itu, dengan kita terbiasa mengkonsumsi konten-konten yang eh, apa namanya memuat energi positif seperti konten-konten humor itu tadi, maka secara tidak langsung itu akan membantu kita lebih lebih rileks dan membantu kita untuk bisa punya sudut pandang yang lebih berbeda gitu ya ketika memaknai suatu peristiwa atau kejadian. Jadi, misalkan dalam kehidupan sehari-hari nih, kita biasa mengkonsumsi konten humor gitu. Jadi, melihat sesuatunya secara dengan sudut pandang yang berbeda gitu ya, lebih rileks, bisa ketawa gitu. Dan jadi ketika kita menghadapi situasi yang mungkin agak menekan, kita bisa juga melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga itu berkaitan juga dengan bagaimana cara kita coping gitu ya atau menghadapi kondisi itu sendiri gitu. Jadi bisa diawali dengan eh, memperbanyak gitu ya, mengkonsumsi konten yang menyenangkan buat kita, dan yang pastinya perlu dibijaksanai juga konten seperti apa itu, dan secara tidak langsung itu akan memberikan energi positif, membuat kita mengekspresikannya dengan positif, salah satunya dengan tertawa, dan membantu kita juga lebih rileks, lalu membantu kita bisa punya sudut pandang yang berbeda lah ketika menghadapi suatu masalah. Karena kalau kita dalam kondisi yang sedang bermasalah, kemudian tension atau mungkin tekanan atau mungkin kita nggak rileks gitu ya, maka itu akan lebih menyulitkan kita menghadapi permasalahan tersebut atau melihat atau mencari solusinya karena ketegangan itu tadi. Oke, nah berarti misal kita lagi di situasi atau suasana lagi tertekan atau di situasi nggak menyenangkan, berarti coping mechanism bisa dengan nonton konten-konten lucu kayak gitu ya Kak. Nah kalau dari Kak Ana sendiri, apakah ada cerita atau contoh konkret atau mungkin pengalaman dari Kak Ana atau mungkin orang-orang di sekitar Kak Ana yang menunjukkan bahwa ternyata tertawa dan humor itu bisa membantu kita merasa lebih bahagia loh dan sehat secara emosional. Oke. Mungkin saya boleh sharing pengalaman gitu ya, karena saya juga sebagai human resource di sebuah perusahaan, jadi mungkin ada sih beberapa kejadian yang berkaitan dengan ini. Jadi, misalkan nih ketika kita eh, waktu itu kondisi kantor lagi agak tinggi gitu ya tensionnya karena sedang ada beberapa deadline yang perlu diselesaikan. Jadi satu ruangan itu terlalu fokus gitu ya bekerja bahkan full lembur dan lain-lain. Nah, ketika dalam kondisi tegang itu sangat mudah gitu ya ternyata bergesekan satu dengan yang lain apalagi kita sering satu ruangan gitu dan adalah akhirnya atasan kami yang datang ke ruangan gitu ya checking up kami sedang melakukan apa gitu dan lain-lain yang awalnya serius banget terus beliau melontarkanlah beberapa humor gitu ya sebagai apa ya yang melegakan lah buat kami. Akhirnya di sana beliau melontarkan humor. Di sana akhirnya saya khususnya itu tersadar bahwa oh sepertinya sedari tadi itu saya terlalu tegang dan membuat kita lebih lebih mudah lelah sebenarnya teman-temannya ketika kondisinya terlalu menegangkan dan akhirnya dengan celetukan humor yang mungkin nggak seberapa itu bisa memberikan perasaan yang melegakan dan perasaan yang lebih rileks gitu ya karena merasa dirinya suasananya lebih santai, lebih nyaman, lebih ramah gitu. Padahal cuman mungkin celutukan humornya nggak yang humor banget gitu ya, tapi itu sungguh memberikan vibes yang berbeda gitu akhirnya di ruangan gitu. Sehingga memang eh, secara langsung gitu ya, humor dan
bagaimana kita merespon dengan tertawa itu memberikan kita perasaan yang lebih rileks dan menyamankan buat banyak orang gitu sih. Salah satu contoh yang pernah saya dapatkan. Kalau misalkan pengalaman dengan klien juga pernah gitu ya. Jadi ada beberapa situasi di mana klien itu berproses dengan terlalu serius gitu ya dalam sesi gitu. Sehingga ketika dia terlalu serius maka ya itu tadi prosesnya nggak akan lancar karena dia juga kesulitan gitu menemukan insight dari proses konseling itu tadi. Sehingga saya sebagai terapis sesekali gitu ya pada kondisi tertentu pada klien tertentu itu terkadang juga melontarkan humor gitu ya dari apa yang kita diskusikan sehingga suasananya menjadi lebih cair dan klien kita merasa lebih nyaman gitu ya merasakan bahwa oh proses konseling ini sebenarnya seharusnya tidak berjalan sememusingkan itu gitu ya tapi bisa juga dijalani dengan lebih rileks gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya manfaat dari tertawa dan humor itu tadi gitu. Nah, cerita dari Kak Ana tadi mungkin bisa relate juga nih buat Sobat Binar semuanya. Jadi pada saat kita kondisi tegang, mungkin ada satu teman Sobat Binar yang bisa nyairin suasana gitu, jadi suasananya bisa lebih santai, ya kan Kak Ana? Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana sih humor dapat diaplikasikan secara eksplisit untuk memperkuat komunikasi dalam tim, seperti di lingkungan kerja, dalam hubungan percintaan, atau dalam pertemanan Kak? Oke. Jadi mungkin tadi udah saya sampaikan juga ya pengaplikasiannya secara eksplisit dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita sudah merasakan, kita sendiri sih ya, kita sendiri mungkin yang bisa memberikan penilaian. Kalau kita sudah merasakan vibes-nya agak nggak nyaman gitu ya, agak tinggi, itu nggak ada salahnya kita melontarkan sesuatu yang mungkin kita rasa bisa membuat suasana lebih cair gitu ya. Saya paham bahwa nggak semua orang sih punya eh, persepsi humor yang sama gitu ya. Mungkin nggak punya kadar humor yang sama juga, tapi bukan berarti kita nggak punya kadar humor sama sekali gitu ya. Jadi mungkin bisa dicoba gitu ya dengan melontarkan humor di tengah-tengah suasana seperti yang saya bilang tadi. Kalau di kantor misalkan lagi satu ruangan lagi fokus banget kerjain sesuatu, maka kita boleh kok berinisiatif untuk apa namanya melontarkan humor gitu. Dan sekali lagi humor yang dilontarkan itu sebaiknya memang humor yang tidak menyakiti siapapun gitu ya sebaiknya. Apalagi kalau misalkan di kantor di satu ruangan, at least humornya itu nggak menyinggung salah satu dari siapapun di ruangan itu gitu. Karena memang berdasarkan penelitian itu tidak punya pengaruh yang signifikan justru ke kesehatan mental kita. Apalagi misalkan kita juga sering lihat ya bahwa orang melontarkan humor tentang dirinya sendiri gitu ya, yang mana mungkin eh, humor yang dilontarkan lama-lama ya jadinya menyakiti dirinya sendiri gitu karena dia eh, istilahnya apa ya ngerosting dirinya sendiri gitu. Nah itu juga jenis humor yang tidak termasuk eh, positif gitu ya, tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap apa namanya kesehatan mental kita lah gitu. Jadi misalkan seperti itu di tempat kerja, kalau sama pasangan juga kita kan paham gitu ya pasangan kita tipe yang seperti apa dan kapan sih kita bisa melontarkan humor gitu. Jadi diutamakan sih pada situasi-situasi yang memang sedang dalam tension yang tinggi karena memang humor itu tadi membantu kita merasa lebih rileks gitu ya, supaya lebih nyaman dan lebih mudah untuk bisa melihat persepsi atau sudut pandang lain dari suatu permasalahan yang kita sedang hadapi gitu. Lontarkan saja humor-humor kecil, sederhana. Apalagi sekarang kan banyak banget bertebaran seperti yang dibilang sama Mbak Gizah ya, konten, video, meme-meme lucu gitu ya. Atau mungkin lagi berantem sama pacar, tapi misalnya di Instagram kita lagi lihat eh, apa namanya konten yang lucu, kita share aja gitu kan, walaupun lagi berdua gitu ya kemudian kita share terus dia lihat HP terus dia ketawa gitu kan bisa menjadi salah satu gitu ya jadi kita berbagi humor gitu biasanya sih humor-humor yang ada di dunia maya itu biasanya humor yang universal ya jadi biasanya itu bisa membuat cukup banyak pihak tertawa gitu jadi itu mungkin bisa di-share asalkan tidak menyinggung gitu ya atau menyakiti diri sendiri maupun orang lain gitu kalau menurut saya.
Nah, ternyata kita ngobrol udah panjang banget ya. Terima kasih banget Kak Ana, kita udah ngobrol panjang banget dan banyak banget yang bisa kita tangkap dari sesi ngobrol kita hari ini. Dimana ternyata ketawa itu bentuk emosi positif dari perasaan senang kita. Terus ternyata ketawa itu bisa meningkatkan kesejahteraan sosial kita dengan nonton konten-konten humor. Terus biar kita nggak begitu tegang atau dalam situasi tertekan, mungkin kita bisa lebih banyak nonton konten-konten humor yang bisa kita dapat di platform manapun selama konten-konten tersebut nggak menyakiti hati orang lain ya Kak. Oke. Banyak sekali ya insight yang bisa kita dapat hari ini Sobat Binar. Terima kasih untuk Kak Ana, khususnya buat kami juga nih udah banyak banget yang bisa kita dapat dari Kak Ana hari ini. Sebelum kita tutup bisikan episode ke-11 kali ini, mungkin dari Kak Ana bisa ngasih closing statement dulu nih buat Sobat Binar semuanya. Oke. Kalau dari saya gitu ya, humor ini tujuannya atau manfaatnya itu baik. Jadi bisa dimanfaatkan dengan baik seharusnya. Maka kalau misalkan humor kita itu tidak memberikan dampak yang baik buat orang lain maupun diri sendiri, maka kita perlu cari jenis humor yang lainnya atau konten humor yang lainnya. Intinya ini humor harusnya memberikan dampak yang positif gitu ya. Ketika misalkan lama-lama dampaknya menjadi negatif, maka bisa kita evaluasi dan kita bisa cari tipe atau jenis yang lainnya gitu. Jadi supaya nggak asal humor juga, kemudian dikit-dikit juga humor gitu kan, jadinya suasananya jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi bijaksanalah dalam menggunakan humor ini supaya punya manfaat yang positif buat kita dan lingkungan sekitar. Nah, oke, itu tadi closing statement dari Kakak Ana yang sangat insightful dan cukup memotivasi kita ya, Kak Gitzah. Iya, benar banget nih. Nah, tapi sebelum kita benar-benar selesai nih, dari Binar nih, ada sedikit informasi buat Sobat Binar semua yang bakalan disampaikan oleh Kak Dea. Silahkan Kak Dea, boleh disampaikan nih informasinya. Oke, terima kasih Kak Gitzah. Sobat Binar tahu nggak sih kalau Berbinar tuh punya loh banyak layanan yang bisa banget Sobat Binar cobain. Buat Sobat Binar yang ingin berkonsultasi dan menceritakan keluh kesah, Berbinar menyediakan layanan konseling bersama psikolog maupun konseling bersama konselor sebaya. Berbinar juga menyediakan layanan psikotes loh. Bagi kamu yang ingin mengenal diri lebih dalam dan mengetahui kemampuan diri yang kamu miliki, Berbinar menyediakan layanan psikotes berupa tes minat bakat atau tes intelijensi. Selain itu, ada produk baru nih yang baru aja dirilis oleh Berbinar, yaitu Berbinar Plus. Apa sih Berbinar Plus itu? Berbinar Plus adalah layanan one package yang terdiri dari kelas daring berbasis video pembelajaran, konseling materi secara langsung, dan psikotes yang disediakan oleh Berbinar. Nah, bagi Sobat Binar yang berminat dengan produk dari kami, bisa mendaftar di link yang ada di pin postingan Instagram Berbinar @berbinar.in atau bisa langsung DM ke Instagramnya Berbinar ya. Nah, itu dia ya Sobat Binar, bisa langsung dicek. Sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Ana yang udah berbagi pengetahuan dan pengalaman serta tipsnya nih. Terima kasih juga buat Sobat Binar semuanya yang udah dengerin bisikan kali ini sampai selesai. Semoga bisikan episode ke-11 kali ini bisa bantu Sobat Binar untuk mengetahui rahasia kebahagiaan yang tepat ya. Dan jangan lupa untuk mendengarkan bisikan di episode-episode selanjutnya dan share episode ini ke Sobat Binar yang lain. Kita akan kembali lagi dengan topik seru lainnya. Sampai ketemu lagi Sobat Binar. Dah. Bye-bye Sobat Binar.